Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 12 SMA Negeri 1 Pulau Kulon yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu mengenai kode dan kodar. Sebelum itu anak-anak dimohon untuk mempersiapkan buku PAI yaitu halaman 24 sampai 36 bab mengenai kode dan kodar. Sudah siap anak-anak? Sebelum itu Bapak akan mengutip firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri mau merubahnya. Di sini ada takdir yang dimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan berlaku jika kita mau merubah nasib kita. Baik itu mengenai tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita harus mengetahui definisi qada dan qadar. Qada yaitu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum semua diciptakan sejak zaman azali. Yaitu adalah sebelum alam semesta ini diciptakan dan sebelum manusia itu dilahirkan di muka bumi ini, itu sudah tertulis dan termaktub di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita sudah mengetahui mengenai ada hadis bahwasanya jika kita di perut ibu kita selama 40 hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk meniupkan 4 perkara. Yang pertama adalah rezeki dan kemudian adalah ajal matinya. Yang ketiga adalah jodohnya, yang keempat adalah nasib baik dan buruk. Itu sudah dituliskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak bisa dirubah-rubah. Kembali sudah menjadi catatan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar itu sendiri adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala menurut kadar ilmu dan kehendaknya. Jadi di situ ada andil, ada perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sesuatu. Lebih lanjutnya kita akan belajar bersama-sama. Pada prinsipnya kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus meyakini satu, bahwasanya itu adalah qadim, dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tersebut mengetahui sebelum manusia itu melakukan sesuatu yang keempat perkara tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui tentang rezeki kita, mengetahui tentang ajal kita, jodoh kita dan nasib kita. Itu sudah menjadi prinsip kita bahwasanya itu sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata sudah dilakukan oleh Subhanahu wa taala sebelum manusia dilahirkan. Kita harus mengimaninya, yaitu segala sesuatu sudah menjadi garis dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah mampu berkehendak untuk merubah sesuatu, itu prinsip qada dan qadar. Yang keempat adalah kita memiliki prinsip iman, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mewujudkan sesuatu makhluk, dan Allah sebagai pencipta, sebagai khalik, dan yang diciptakan itu adalah makhluk seperti kita ini. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu berkehendak terhadap makhluk. Mengenai qada dan qadar perbedaannya, yaitu adalah qada itu sudah tertulis sebelum kita dilahirkan. Kemudian qadar ini adalah qadar yang dimana qadar ini adalah ketentuan yang didapat dirubah, seperti halnya dengan jika kita memiliki usaha. Usaha yaitu adalah
Kita awalnya kita belum sekolah, kita bodoh, kemudian kita sekolah, kita pintar karena berusaha dan belajar terus-menerus. Kita mampu merubah nasib hidup kita, yaitu telah miskin ke kaya. Ya dulunya dia dari kalangan keluarga kurang mampu, kemudian dia juga karena rajin belajar terus-menerus, kemudian dia karena pintar, dengan pintar itu dia mencari uang, kemudian mengumpulkan, lama-kelamaan menjadi kaya dan berhasil karena rajin. Eh, Di sini bisa dilihat bahwasanya qadha itu adalah ketentuan dari manusia itu belum dilahirkan di muka bumi ini, tapi qadar itu, ketentuan itu bisa dirubah karena apa? Karena tadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau merubah nasib kita. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala melihat seorang itu berusaha, yang dulunya bodoh menjadi pintar, yang dulunya dia miskin, anaknya kalangan kurang mampu, kemudian jika dia berusaha rajin belajar, kemudian dia menjadi kaya. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala karena kita yang merubah nasib kita sendiri. Kemudian adalah macam-macam takdir, ada dua. Pertama adalah takdir mu'alak, yaitu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar usaha manusia. Yang pertama tadi adalah bodoh ke pintar, miskin ke kaya, dan berhasil karena rajin. Yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak dapat ditawar oleh manusia. Contohnya, manusia dilahirkan dari ibu dan bapak. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari rahim seorang ibu namanya siapa, dan bahkan kita juga tidak bisa memilih kita dilahirkan di belahan bumi bagian bagian mana. Itu sudah menjadi takdir mubranya Allah Subhanahu wa taala. Takdir mu'alak yang bisa dirubah, yang takdir mubrom itu sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita mengimani qada dan qadar, maka akan melahirkan satu sikap optimis. Kita tidak mengetahui hari esok berhasil atau tidak, maka manusia yakin bisa merubah nasibnya. Ini disebut dengan optimis. Karena suatu itu jika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala maka akan berubah, maka akan menjadi sesuatu. Uh, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat orang itu sungguh-sungguh atau tidak, yaitu optimis. Jika kita optimis, maka kita tentunya akan dibantu dengan kehendak irodahnya Allah Subhanahu wa taala akan berubah. Yang kedua adalah jika kita beriman kepada iman dan iman kepada qada dan qadarnya Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus berusaha. Maka jika dia kok mengaku iman kepada qada dan qadarnya, jika dia tidak diiringi dengan ikhtiar atau usaha dalam hal sesuatu, maka dia bohong. Dia tidak memiliki sifat iman kepada qada dan qadar. Yang kemudian jika sudah dia memiliki suatu perasaan yakin, yang kedua adalah dia berikhtiar, berusaha untuk mewujudkan sesuatu tersebut, maka selanjutnya yang ketiga adalah dia bertawakal, menyerahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ini akan cita-citanya dan impiannya akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah dia harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang ketiga adalah kita harus menyerahkan, pasrah diri, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka ini tidak ada sikap yang nantinya jika suatu yang kita harapkan itu tidak terwujud, maka kita tidak berputus asa karena itu sudah menjadi kehendak irodanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki suatu sikap, yaitu adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita putus asa, jika kita berkecil hati karena tidak tercapai apa yang kita cita-citakan atau impian, maka kita tidak memiliki suatu sikap, yaitu adalah iman pada qada dan qadar. Kemudian yang keempat adalah senantiasa jika kita beriman kepada qada dan qadar, kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap sombong dan putus asa. Tentunya kita akan giat bekerja, selalu tenang jiwanya, karena kita yakin, kita bertawakal, kita pasrah, karena semuanya itu adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kelima, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat.
Inilah anak-anakku mengenai materi tentang iman kepada qada dan qadar beserta bagaimana sikap kita mengimaninya. Yang pertama adalah qada itu adalah suatu ketentuan sebelum manusia itu dilahirkan dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, qadar itu adalah ketentuan yang bisa kita rubah karena kita mampu merubahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu sifat irodah, maha berkehendak, maka akan menjadi suatu tersebut yang kita inginkan dan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap-sikap kita yaitu adalah kita senantiasa memiliki sikap optimis, kita senantiasa berikhtiar, yang kedua berusaha, yang ketiga adalah bertawakal, yang keempat adalah kita senantiasa terhindar dari putus asa, kemudian kita juga terhindar dari sikap sombong. Yang kelima tentunya itu semua mempersiapkan diri yaitu untuk bekal menuju akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu materi mengenai bab iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk mengamalkan iman qada dan qadar. Sekian anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kulon kelas 12. Semangat, optimis dan yakin, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.